Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Bersukacitalah di dalam Tuhan adalah sebuah dorongan dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Filipi untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita bagi mereka dalam keadaan apapun. Sukacita ini berakar pada hubungan mereka dengan Tuhan, bukan pada kondisi hidup yang bahagia, aman, dan nyaman. Sukacita yang dalam dan kekal dan datang dari pengenalan serta kepercayaan kepada Yesus Kristus. Sukacita dalam Tuhan inilah yang membuat iman mereka kuat. Jika kita tanya bagaimana menjaga iman kita agar kuat, kebanyakan orang akan menjawab setia dalam doa, merenungkan firman, ke gereja, melayani. Tetapi sesungguhnya saran Paulus ini perlu ditambahkan. Bersukacita di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Jika tidak, maka dalam situasi sulit dan penuh tantangan, aktivitas rohani tidak cukup. Ketika keadaan hidup kita aman dan nyaman, mudah untuk tetap beriman. Tetapi ketika ada tantangan fisik atau rohani, seseorang bisa goyah imannya. John Piper, seorang teolog, mempopulerkan konsep teologi yang disebut hedonisme Kristen. John Piper yang menekankan gagasan bahwa Tuhan paling dimuliakan di dalam diri kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Konsep ini menunjukkan bahwa mengejar sukacita dan kesenangan di dalam Tuhan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga penting bagi kehidupan Kristen. Dasar Alkitabiah yang dipakai ialah Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di sebelah kananmu ada nikmat senantiasa. Filipi 1 ayat 20-21 mengatakan, keinginan Paulus untuk memuliakan Kristus melalui hidup dan kematiannya. Secara praktikal, orang percaya yang selalu mencari kegembiraan di dalam Tuhan akan menjadikan ibadah sebagai tindakan yang menyenangkan, bukan sekedar kewajiban. Ketaatan pada perintah Tuhan adalah sumber sukacita. Bahkan di dalam penderitaan atau kesulitan, mereka dapat menemukan sukacita dengan mempercayai bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan dan kemuliaannya. Dia juga akan suka memberitakan Injil kabar baik, mengundang orang lain untuk mengalami sukacita dengan mengenal Tuhan. Saudaraku, marilah kita menjalani kehidupan Kristen dalam hedonisme Kristen, bukan hedonisme duniawi. Jadikan Tuhan dan ketaatan pada Tuhan dalam kondisi apapun sebagai sumber sukacita kita. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan iman kami kepadamu kuat. Ajar kami untuk senantiasa bergembira dan bersukacita di dalam Engkau. Dalam segala keadaan hidup kami, karena kami mengetahui bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.